Sepekan terakhir, saya banyak mendapat pertanyaan tentang apa yang terjadi di dalam pemerintahan kita, khususnya upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, akrobat hukum yang bernuansa politis untuk meloloskan seseorang pada sebuah kontestasi kembali terjadi saat ini dan menjadi banyak pertanyaan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa saja tentang hal ini. Silakan, mau tanya apa? Prof. Mahfud, saya akan bertanya agak panjang soal-soal yang seperti Anda sampaikan tadi. Mulai dari akrobat hukum untuk kepentingan politik, penguntitan seorang petinggi institusi penegak hukum oleh institusi penegak hukum yang lain di tengah keseriusan sang pejabat penting untuk mengusut dugaan korupsi triliunan rupiah, hingga pertanyaan-pertanyaan seputar penegakan hukum kita yang harus berhadapan dengan mafia, dengan para backingnya. Nah, saya mulai dengan yang pertama, putusan MA. Terjadi lagi, Prof. Dulu Mahkamah Konstitusi, sekarang Mahkamah Agung. Prof. Mahfud, kalau begitu, apa kalimat yang tepat untuk merespon putusan Mahkamah Agung itu? Saya sebenarnya agak males tuh komentari ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata, ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu, karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung, sahabat saya, Gayus Lumbun, Pak Gayus, yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi. Nah, karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya melalui medsos. Ini mantan Hakim Agung soalnya ya? Iya, sahabat saya juga, terutama sahabat saya, sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya. Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca. Karena menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Begini, KPU semula mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu KPU mengatur gini, untuk menjadi calon itu, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, itu menjadi hak setiap orang. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya menyatakan persyaratan untuk menjadi calon atau mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut. Lalu ayat 2 dari itu, ayat 2 butir E menyebut bahwa pada saat mencalonkan diri seperti pasal 1 itu, dia harus sudah berumur minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu clear. Di pasal 7 ayat 2 poin E ya? Poin E. Ayat 1-nya, pasal 7 ayat 1-nya menyatakan mencalonkan diri. Berhak mencalonkan diri berhak atau mencalonkan diri dan dicalonkan kalau disambut dengan itu dengan syarat-syarat, ya kan? Betul. Dengan syarat di ayat 2-nya itu berusia 30 dan 25 ya. Kan gitu. Nah, ini tiba-tiba dibatalkan, katanya bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? Peraturan KPU sudah benar. Nah, oleh sebab itu, kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya 2 caranya. 1, legislative review.
yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri, atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya dua cara itu. Hanya dua cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Jauh melampaui kewenangan. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir, ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat satunya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu... Saya baca ya Pak ya, saya baca ya. Kebetulan saya pegang nih, pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Sekarang ke ayat 2 ini, syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan, ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, ada poin A, kan? poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi ayat 1 itu menyebutkan mencalonkan diri. Dicalonkan, lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan itu kan. Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan clear. ya. Dalam bahasa hukum begitu. Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Itu jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Bukan Pak, misalnya mereka menafsirkan, hakim itu menafsirkan ini berlaku bersyarat gitu Pak, bukan itu ya? Enggak. Nah itu lagi. Kalau berlaku bersyarat itu istilahnya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya conditionally konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat. Kalau di Mahkamah Agung karena yang diuji itu bukan konstitusionalitas melainkan legalitas, maka namanya constitutionally legal. Ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan constitutionally legal karena sudah menyebut jelas bahwa itu mencalonkan diri atau dicalonkan. Kalau tidak menyebut itu baru bisa. Misalnya, syarat menjadi kepala daerah adalah berumur 30 tahun. Itu kan tidak jelas. Itu waktu mendaftar atau waktu dilantik. Baru Mahkamah Agung boleh membuat tafsir tentang itu. Itu yang sebenarnya pasal ini menjadi legal, conditionally legal kalau diartikan 30 tahun itu adalah saat mendaftar atau saat dilantik kan gitu. Oh, ini sudah jelas itu saat mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, itu yang saya kira saya terus terpaksa memberi tanggapan lagi meskipun sudah bosan. Orang boleh mengatakan gitu ya, loh itu kan di Amerika bisa. Di Amerika tuh enggak punya Mahkamah Konstitusi. Dan di Amerika itu dulu kasus pertama dimulai tahun 1803. Kasus pertengkaran antara Madison dan Marbury. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan membatalkan satu isi undang-undang Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung? Karena di Amerika enggak ada Mahkamah Konstitusi. Waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi. Tahun 1803 itu terjadi. Tahun 1920 Mahkamah Konstitusi pertama terbentuk di Cekoslovakia dan di Austria. Nah di situ lalu diatur negara demokrasi itu harus ada lembaga pengujian konstitusionalitas dalam satu lembaga sendiri. Lahirlah Mahkamah Konstitusi. Indonesia adalah negara ke-78 yang mempunyai Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk uji konstitusionalitas dan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk uji legalitas. Ya.
peraturan KPU, peraturan pemerintah, Perpres itu diuji oleh Mahkamah Agung terhadap undang-undang. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini undang-undang, isi undang-undang sudah jelas. Kenapa dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Artinya terlepas bahwa ini untuk kepentingan Kaisang atau siapapun, putusan MA itu destruktif. Destruktif bagi saya, tidak progresif. Makanya saya menanggapi ini, saya ingin mendengar penjelasannya. Penjelasan akademiknya. Saya urusan politisnya silakanlah jalan tawar-menawar di bawah ya. Siapa mau pasangan siapa, ini kalau mau sebut koalisi siapa dan seterusnya silakan aja. Tetapi saya ini tanggapi akademiknya dalam ilmu hukum perundang-undangan ini menurut saya salah. Saya belum mendapat penjelasan dari sumber-sumber. Saya memang membaca pemberitaan seluruhnya ya. Termasuk soal yang Pak Gayus itu saya baca pemberitaan kok begini gitu. Saya belum baca aslinya pernyataannya tuh seperti apa gitu. Baru dari media ya. Sehingga Bapak merespon Pak Gayus. Ya. Pak Mahfud, kalau kita lihat seperti itu kesimpulannya bahwa ini keliru bahkan destruktif. Lalu bagaimana KPU harus mensikapi putusan MA ini? Ya itu bikin kacau putusan Mahkamah Agung karena begini, di dalam tata hukum kita itu setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat, ya kan? Setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat. Kalau sudah inkrah, ya sudah mengikat. KPU kan tidak bisa menghindar. Nah, sementara ini jelas secara prosedur atau secara kewenangan ini salah. Oleh sebab itu ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum. Nah kalau berani, ya lakukan aja ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang cacat moral saja, apalagi cacat hukum, cacat moral, tidak usah dilaksanakan. Kecuali kalau KPU menjadi bagian dari ini semua, Pak. Iya. Ini kalau kita menduga-duga, Pak ya. Iya, kalau juga nanti kan kalau Pak Gayus bicara itu tinggal dibicarakan dengan DPR. Nah bisa dibicarakan dengan DPR karena DPR sendiri sudah ada di undang-undang 30 tahun itu saat mendaftar. 25 tahun itu saat mendaftar. Kan gitu. Ya, yang kemudian menjadi miris bagi publik, Pak, dan komentar di media sosial banyak sekali yang kecewa karena lantas menyimpulkan bahwa ini tujuannya untuk sang adik. Ya, kalau kakaknya di Mahkamah Konstitusi, ini kado dari MA untuk sang adik. Pendapat Pak Mahfud gimana? Menurut saya itu konsekuensi logis dari tindakan-tindakan selama ini yang dilakukan oleh eksekutif lah. Atau kalau tidak eksekutif oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian dinilai cacat, melanggar etika berat. Itu kan bagian itu sehingga muncul ini masyarakat lalu tiba-tiba berasosiasi ke situ sehingga timbul mahkamah kakak, mahkamah anak, menangkan kakak itu MK, menangkan adik gitu kan. Itu MA kan gitu. Muncul berbagai istilah. Itu konsekuensi. Jadi bahan cemoohan di publik, Pak. Jadi bahan cemoohan di publik. Sehingga kita pun sebenarnya malas lah mengomentari kayak gitu-gitu biar busuk lah sendiri. Itu udah busuk. Cara berhukum kita ini sudah busuk sekarang. Bisa berpikir begitu publik, Pak. Saya sudah bertanya kemana-mana ahli hukum, gimana Pak cara memperbaikinya ini. Yang nggak tahu gimana ini. Ini sudah di semua lini. Tetapi kalau saya masih punya harapan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dilantik Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang bagus begini. Karena itu akan membantu bagi pemerintah. Akan membantu bagi Pak Prabowo kalau hukum itu ditegakkan dengan benar. Pak, kalau kita melihat sekarang ini orang menduga ini ditujukan kepada Gibran. Meskipun saya dengar Pak sebelum kita lakukan rekaman ini beberapa saat lalu katanya Pak Jokowi tidak mengizinkan. Salah satu ketua parpol bicara sama Pak Jokowi mengatakan tidak untuk Kaisang katanya. Bapak percaya itu? Ya saya tidak ingin percaya atau tidak percaya terserah aja lah, udah males gitu. Yang dulu juga akan bilang begitu. Maka itu Pak. Yang dulu bilang begitu akhirnya saya dipaksa oleh parpol tuh urusan parpol katanya. Dulu dia bilang nggak setuju. Sekarang mau dikomentari lagi malah nanti kita nih malu pada diri sendiri kalau saya ngomentari. Artinya kalau Pak Jokowi mengatakan tidak, malah nanti iya gitu kan, kebalikan kan? Ya mungkin. Dulu Gibran mengatakan begitu, tidak. Begitu. Dari putusan ini yang kira-kira menjadi pelajaran. Karena Prof. Mahfud di episode sebelumnya mengatakan ya rule by law dan rule of law. Kira-kira ini maknanya begitu Pak ya? Ya mana ini kan rule by law kan ini. Ada keinginan gini sekelompok orang gitu.
lalu ditempuh melalui cara-cara ke Mahkamah Agung. Ya, apa yang mau dilakukan saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini berhukum kita udah rusak, biar aja jalan nanti kan nabrak sendiri. Wow, begitu ya Pak? Iya, saya nggak tahu caranya. Karena mau dikatakan jangan dilaksanakan, itu sudah putusan MA. Mau dilaksanakan, putusan MA-nya itu bertentangan dengan undang-undang dan kewenangannya. Terus mau apa? Siapa yang mau meluruskan ini? Kan seharusnya MA yang meluruskan ini. Sementara MA sendiri bungkam kan. Terus artinya apa? Menyerah juga dia. Prof. Mahfud kenal dengan Hakim Julius yang menjadi ketua majelis kasus putusan MK ini. Bertiga, kemudian ketuanya Pak Julius. Saya pernah diundang dan hadir dalam pengukuhan Guru besar. Ya, guru besar honoris causa, kehormatan di Undip ya. Bukan guru besar. Oh, Pak Mahfud hadir. Hadir karena saya diundang dan itu bidangnya bidang hukum tata usaha negara dan membahas masalah BLBI yang kita kerjain dan dia mengapresiasi. Saya hadir waktu itu, jadi saya tidak kenal track recordnya, karirnya dan kemampuan akademisnya ya, kecuali dapat guru besar honoris causa. Tapi pada waktu yang hampir bersamaan kan memang agak aneh tuh, ada pembebasan Hakim Ghazal Basaleh, Hakim Agung Ghazal Basaleh, ya, yang kemudian eksepsinya dikabulkan karena katanya untuk menentukan itu harus atas persetujuan Jaksa Agung. Selama ini sudah ratusan kasus KPK memasukkan orang ke penjara tanpa izin dari Kejaksaan Agung, dari Jaksa Agung. Kok sekarang gitu? Lalu apa alasannya lagi? Ini rusak lagi nih hukum ini. Ya, jadi sekali lagi Pak, di tengah apatisnya Prof. Mahfud, seorang mantan Menko Polhukam, seorang pakar hukum tata negara terhadap kondisi keberhukuman kita sekarang ini, Bapak melihat satu-satunya peluang adalah pemerintahan baru kalau untuk memperbaiki ini. Untuk memperbaiki. Itulah kita berharap bisa memulai dengan itu. Kalau enggak, ya rusak ke depan, akhirnya menjadi negara hukum rimba kan ini. Negara hukum rimba akhirnya. Sekarang saya mau masuk ke yang Bapak yang menyebutkan. Soal kasus penguntitan Jampitsus, Pak. Ini yang dikuntitkan petinggi kejaksaan, Pak. Petinggi sebuah institusi penegakan hukum. Iya. Ya. Tetapi lagi dikuntit oleh sebuah kesatuan di polisi yang disebut Densus. Apa tanggapan Pak Mahfud? Dua hal ya kalau saya. Pertama, cara penyelesaiannya dan penjelasannya ke publik yang bulat, tidak jelas sampai hari ini. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Harusnya kan pemerintah menjelaskan. Iya. Ya, harusnya dijelaskan. Kan ada pejabat yang berwenang untuk mengklirkan ini, gitu ya. Kalau di tingkat Minko belum bisa, ya ke presiden langsung. Kan itu semua tanggung jawab presiden. Sampai Propam Polri mengatakan nggak ada apa-apa, gitu katanya. Iya. Nah itu kan, padahal ini masih ada apa-apa. Yang kedua, pokok masalahnya apa sebenarnya? Kan itu ya. Iya. Tadi soal penjelasannya yang jelimet. Yang kedua, pokok permasalahannya. Menurut saya penguntitan itu sesuatu yang memang sangat aneh. Karena misalnya pendiri Densus ya Pak Anshat Mbai. Anshat Mbai. Itu jelas mengatakan kalau Densus melakukan tugas-tugas di luar yang bukan di luar sekalipun, bukan di luar urusan teroris sekalipun. Kalau ada petugas Densus pertama itu tugasnya terus. Densus itu ngurus teror, bukan ngurus korupsi. Kalau melakukan tugas-tugas itu harus jelas masalahnya apa, surat tugasnya dari siapa. Nah ini ada ndak? Kalau ndak ada, ya kemudian ya kan gampang, orangnya kan sudah ditangkap, diinterogasi aja. Kan gitu. Ini kamu dari mana melakukan itu? Apa surat tugasmu? Densus itu kan prosedurnya. Untuk kategori itu bisa disebut pelanggaran disiplin harusnya Pak ya? Iya. Pelanggaran disiplin yang sangat berat. Karena itu lalu Kejaksaan Agung ya yang ini. Sementara polisi kemarin saya Pak mengatakan tidak ada pelanggaran, mau pidana tidak ada, disiplin tidak ada, bahkan pelanggaran etik pun katanya tidak ada. Lah iya makanya. Kan aneh kan? Begitu. Nah, substansi lagi. Kalau saya ikuti Pak Anshat Mbai, ya ini ini sebenarnya perebutan untuk pergantian owner mafia timah. Jadi timah itu selama ini kan ada ownernya.
ada penguasa pemeliharanya. penguasa Iya, timah lah penguasa kira-kira. timah. Gitu. Karena rezim politik akan berubah, sekarang ini akan mulai disingkirkan orang-orang yang sekarang jadi mafia dan di backup itu. Wow. Sehingga lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap, lalu owner mafia ini bisa diganti pada saat nanti terjadi pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Ansat Mbaya. Jelas ini saya ikuti di media. Kalau itu betul berarti tidak benar polisi jawabannya mengatakan bahwa secara internal sudah selesai kan? Nggak bisa Pak, dianggap ini hanya cuma urusan internal saja. Oh, nggak bisa dong. Kita harus diinterogasi secara terbuka apa ini. Misalnya sampai ada konvoi kendaraan ke Kejaksaan Agung, katanya itu dalam rangka apa? Cipta kondisi situasi dan sebagainya. Loh, Kejaksaan Agung tuh area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang tanpa ini, iya kan? Lagi pula kenapa sesudah itu baru ada konvoi? Sebelumnya kan mestinya harus ada tiap malam. Kalau memang mau menjaga keamanan situ. Ini baru ada itu baru muncul yang begitu. Nah ini nih harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung aja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung. Persis. Iya kan, orang akan berkata begitu. Jampitsus saja kena, apalagi yang jam terendah di bawahnya kan Pak? Iya. Ini yang ditangkap ini aja munculkan, periksa lalu munculkan keterangannya publik. Saya ditugaskan oleh ini untuk ini, kan gitu. Jadi harusnya kepolisian pimpinan Polri menjelaskan Pak sekarang Iya ya, dong. Iya, secara terbuka apa yang terjadi. Nah di masa Pak Mahfud itu kan saya menduga mungkin juga ada persoalan antara polisi dan kejaksaan kan Pak. Iya. Apa Pak yang bisa Bapak ceritakan tentang itu? Oh banyak antara Polri dan kejaksaan itu yang memang secara diam-diam ya ini mungkin harus dibuka juga lah ke publik. Apa itu? Pada saat misalnya pemulangan Joko Chandra. Oh, oke. Ya kan? Dari larinya dia itu kemudian dikembalikan. Iya, kan akan dieksekusi. Nah eksekusi itu kan harus diserahkan oleh Polri yang menjemput dari Malaysia ke Jakarta itu, ya harus diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi. Paling lama 24 jam begitu. Aturannya begitu. Mendarat di Indonesia. Nah itu tahu enggak? Pulang jam 11 malam. Itu sampai jam 7 malam besok harinya belum diserahkan. Gitu. Siapa? Malam itu orang jadi menduga-duga apa yang terjadi? Saya nyelesaikan lewat telepon terpaksa bicara dengan Idam Aziz. Ya bicara. Kapolri waktu itu? Iya. Kejaksaan Agung juga kontak saya, gimana Pak ini belum diserahkan. Gitu. Sehingga akhirnya diserahkannya udah hampir habis deadline-nya. Saya tidak tahu kenapa tidak diserahkan. Lalu Kejaksaan Agung kan merasa dia bukan yang menangkap, tetapi dia wajib begitu tertangkap wajib dia yang masukkan penjara Joko Chandra itu untuk eksekusi paling lambat jam 11 malam gitu. Sampai malam baru diserahkan dengan berbagai kesepakatan teknis bagaimana. Dan setelah Pak Mahfud turun tangan untuk mengiyakan. Iya, saya mengendalikannya itu. Saya sedang ada di Malang, jadi saya mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam itu teleponan dengan Pak Idam Aziz, teleponan dengan Pak Jaksa Agung, teleponan dengan Barreskrim dan sebagainya agar itu diserahkan. Kalau enggak, jam 11 enggak diserahkan harus dilepas lagi Joko Chandra waktu itu. Ya kan? Jadi bukan cerita baru gitu, perebutan soal kejaksaan cerita sama polisi. Bukan cerita baru. Yang sederhana aja. Yang sederhana, Anda masih ingat kasus Nur Hayati? Yang melaporkan apa? Garut atau mana? Iya, Jawa Barat ya Pak. Melaporkan ini korupsi gitu ya. Orang korupsi, lalu dia dijadikan tersangka juga. Jadi gini ceritanya. Ya. Nur Hayati ini menjadi bendahara seorang kepala desa. Ya. Dia mencatat kepala desanya itu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sesudah 2 tahun dia melapor ke polisi. Ya kan? Ngelapor ke polisi. Lalu kepala desanya itu tersangka dan dihukum kemudian. Tetapi kemudian jaksa penuntut umum itu menyarankan, minta ini seharusnya bukan hanya kepala desa yang tersangka, tapi pelapornya juga.
Kenapa melapor kok sampai 2 tahun? Berarti membiarkan, berarti kerjasama dan sebagainya. Tuduhan terhadap Nur Hayati. Tuduhan terhadap Nur Hayati. Nah, karena polisi disuruh begini, ditetapkanlah Nur Hayati ini sebagai tersangka masuk ke kejaksaan. Nah, rakyat ribut, loh, dia melapor dengan niat baik. Kenapa sampai 2 tahun? Ya dia dalam relasi kekuasaan. Ya kan? Dalam relasi kekuasaan. Lurahnya sudah terbukti bahwa korupsi dan dihukum. Kok ini mau dihukum juga dengan alasan melapor terlambat? Loh, kalau dia tidak terlambat melapor, tidak ada yang tahu. Ya kan? Ya. Berarti dia tidak punya mensrea untuk melakukan korupsi juga. Akhirnya tersangka ribut. Apa yang terjadi? Saya berteriak waktu itu, loh, itu tidak benar dong. Secara substansi mensreanya apa? Kejaksaan tolong dong, lepas. Kejaksaan bilang, tidak bisa. Karena kami sudah dapat dari polisi dan sudah memenuhi syarat. Saya bilang ke polisi, Pak polisi tolong dong dilepaskan. Tidak bisa, orang yang minta jaksa. Sampai ribut seluruh Indonesia itu. Mau datang ke kantor saya, tidak usah kantor saya. Akhirnya saya telepon-teleponan dari jam 10 sampai jam 4 sore, baru malamnya lepas gitu. Nah, sepertinya ini kurang koordinasi. Itu masalah kecil ya, masalah Nur Hayati itu. Bukan masalah korupsi yang besar, hanya beberapa lah. Korupsi setiap bulan. Sebagai sebuah contoh kecil gitu Pak ya? Ya, sebuah contoh kecil. Maksud saya memang ada masalah gitu ya. Yang lebih tragis lagi, lebih seru, cicak dan buaya. Iya. Ketika Bapak menjadi ketua MK waktu itu. Jadi begini, kayaknya ada target dari polisi karena ada kepala polisi. Kalau saya dengar dari berita-berita yang beredar saat itu, misalnya pihak kepolisian mengatakan, katanya KPK itu kan hanya cicak, kami ini buaya, gitu. Sehingga disebut KPK itu kan kecil memang. Lalu kalau polisi kan membuaya sampai ke tingkat desa ada. Kalau KPK kan cuma di Jakarta. Nah, lalu pada waktu itu merasa KPK itu harus dilumpuhkan. Maka terjadilah operasi buaya itu, operasi cicak lawan buaya kan. Sehingga apa yang terjadi? Antasari Azhar tersangka. Ketua KPK. Ketua KPK. Mungkin ada masalahnya. Tetapi kemudian langkah lanjutnya untuk melumpuhkan KPK itu ditempuh cara. Ya. Ditempuh cara apa yang ditempuh pada waktu itu? Yaitu 2 orang KPK dijadikan tersangka, Bibit Samad dan Chandra Hamzah. Nah, kalau 2 orang ini dijadikan tersangka, sementara Antasari ketuanya sudah tersangka, berarti KPK lumpuh menurut hukum. Karena apa? Keputusan komisioner untuk menentukan seorang itu tersangka dan seterusnya itu harus ditandatangani secara sah oleh minimal 3 orang. Ini tinggal 2. Karena Antasari sudah jadi tersangka, sementara Bibit Samad dan Chandra Hamzah tersangka. Nah, disitulah saya turun tangan. Pertama, waktu itu Pak SBY hebat. Presiden waktu itu. Ya, saya datang ke Pak SBY, Pak ini tidak benar. Apa? Pak SBY mengeluarkan Perpu. Tapi Perpu itu sendiri kemudian kan di DPR ditolak. Kemudian ada yang mengatakan Perpu itu tidak bisa di judicial review. Nah, saya yang turun tangan. Apa buktinya? Bahwa di situ terjadi rekayasa untuk mentersangkakan 2 orang, yaitu Bibit Samad dan Chandra Hamzah, untuk melumpuhkan KPK. Apa buktinya rekayasa? Rekaman. Nah, KPK-nya nggak berani itu. Ketika saya minta, ayo rekamannya. Saya tahu itu sudah ada rekaman karena saya sudah dapat laporan dari kawan. Rekamannya ada bahwa rekayasa. Nggak berani menyerahkan rekaman. Iya, saya pun diancam. Ini ketua MK diancam. Kalau nanti sampai di setel MK mau dirampas karena itu ilegal. Diancam oleh polisi berarti ya? Polisi. Ya. Pada waktu itu di televisi ada. Di televisi ada bahwa KPK juga akan digeledah MK gitu untuk mencari rekaman itu. Gitu. Wah, saya setel kemudian terbukti ada rekayasa di situ. Semua orang terperanjat. Semua orang terpanjat, wakil jaksa agungnya, pengacaranya, polisinya sudah bersiasat agar si Chandra Hamzah ini kalau perlu dihabisi di saat ditahan itu. Udah ada pembicaraan itu. Nah, begitu itu tersiar, Chandra Hamzah dan Bibit Samad
ditarik keluar. Tidak sah penahannya karena apa? Karena saya memutuskan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa orang pimpinan KPK yang dinyatakan tersangka itu harus berhenti dari jabatannya dinyatakan inkonstitusional. Sebelum ada putusan pengadilan, dia tetap dalam jabatannya. Keluar kan 2 orang ini, jalan akhirnya perkara. Siapa itu? Sudah lupa. Ya. Anggodo ya. Anggodo Wijoyo. Iya, jalan masuk penjara Dan juga. itu menjadi monumental Pak Mahfud, menjadi bukti bahwa mafia hukum itu betul-betul ada terjadi. Ya itu maksud saya, polisi dengan kejaksaan, polisi dengan KPK waktu itu betul-betul Berhadapan-hadapan lah ya. berhadapan-hadapan. Saling berebut pengaruh. Dan ternyata sekarang belum hilang rasanya kalau kita lihat Kasus ini, kasus Jampitsus di Kuntit ini. Jampitsus di Kuntit. Nah, kasus Jampitsus ini Pak, balik lagi ke situ. Kalau Bapak menjadi Menko Polhukam, ini bicara soal idealita harus dilakukan oleh Menko Polhukam, kan ada Kapolri di situ, ada Jaksa Agung di situ. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang Menko Pak untuk itu tadi yang Bapak katakan, menjelaskan ini dan membuka kasus ini secara terang? Ya, saya tidak ingin menggurui ya sebenarnya. Ya, kan sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, Ya. ada pimpinannya. Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka. Tapi sebelum ke presiden kan ada Menko, ya kan? Kenapa Menko tidak panggil dua-duanya? Iya kan? Dulu saya begitu panggil. Kalau misalnya bilang tidak mau ketemu berdua, ya satu-satulah. Memang karena memang tidak harus kan, dipertemukan gitu ya kalau enggak. Iya, karena memang sering dalam banyak hal Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak mau bertemu di satu forum, kecuali di dalam sidang kabinet.